Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang manajemen operasi atau produksi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tia Cahaya Ramadhani, NIM 27, dan rekan saya Isma Saida, NIM 28, dan Windy Astuti, NIM 29. Pengertian manajemen produksi atau operasi. Produksi ialah penciptaan produk, barang atau jasa. Produksi bisa dimaknai sebagai kegiatan ataupun proses pentransformasian input menjadi output. Manajemen operasional merupakan suatu proses ataupun kegiatan membuat produk dengan cara mentransformasi input menjadi output. Manajemen produksi dan operasi juga bisa didefinisikan sebagai kegiatan mengatur dan mengkoordinasi penggunaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien dalam upaya membuat produk ataupun menambah kegunaannya. Manajemen operasi diperlukan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan perubahan atau inovasi produk agar menjadi lebih baik. Pengertian manajemen operasi dan produksi pada bisnis Islam menurut Schroeder. Manajemen operasi merupakan proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Manajer operasi bertanggung jawab untuk membuat barang atau jasa dalam organisasi. Menurut Fogarty, manajemen operasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan atau kontinu dan efektif memakai fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Manajemen operasi atau produksi bisnis Islam merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya untuk membentuk dan menambah kegunaan barang atau jasa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan. Menurut Yusuf Qaradawi, prinsip moral yang digariskan pada produksi Islami yaitu mencakup dua hal penting. Satu, berproduksi pada lingkungan halal, dan dua, memberi perlindungan pada kekayaan alam. Prinsip yang perlu diperhatikan pada aktivitas operasi dan produksi yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Mubarak pada kitabnya Nizam Al-Islami Al-Iqtisadi Mabadi wa Qawaid Ammah. 1. Dilarang menghasilkan dan memperdagangkan komoditas kekumpulan yang tercela atau haram lantaran bertentangan dengan syariah. 2. Kegiatan produksi wajib memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan dan memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak, atau wakaf. Dan yang ketiga, kegiatan produksi wajib menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup pada masyarakat dalam skala yang luas. Desain sistem produksi. Desain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disepadankan dengan kata perencanaan. Sedangkan menurut Archer, desain diartikan sebagai kreasi seniman untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara tertentu. Menurut Jones, desain merupakan suatu tindakan dan inisiatif untuk mengubah suatu karya manusia. Menurut Bruce Archer, desain merupakan salah satu bentuk kebutuhan jasmani dan rohani manusia yang dijabarkan melalui berbagai bidang pengalaman, keahlian, dan pengalaman yang mencerminkan perhatian pada apresiasi dan adab terhadap sekelilingnya, yang terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, arti, nilai, dan berbagai tujuan benda buatan manusia. Philip Kohler mendefinisikan rancangan yang fokus pada parameter rancangan yang terdiri dari gaya atau style, daya tahan atau durability, keandalan reliability, dan yang terakhir mudah dasar dan tujuan desain produksi. Dasar-dasar desain produksi. Salah satu upaya untuk melakukan atau menetapkan produk yang akan dihasilkan atau yang akan diproduksi adalah melakukan penelitian, baik penelitian pasar, penelitian produk pesaing, maupun penelitian tentang keuntungan yang akan diperoleh. Tujuan desain produksi.
Tujuan dasar dari desain merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau desainer produksi dalam kerjanya, yaitu untuk membuat hidup lebih nyaman, menyenangkan, dan efektif. Ruang lingkup desain produksi dibagi menjadi 5. Yang pertama, komponen prinsip desain produksi. Komponen prinsip desain produksi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, metode, yang kedua, teknologi, dan yang ketiga, tujuan. Poin kedua dari ruang lingkup desain produksi adalah batas atau lingkup di model desain produksi. Dan yang ketiga, mekanisme desain produksi. Yang keempat, peranan desain produksi. Dan yang terakhir atau yang kelima, kompetensi desainer produksi. Kegiatan perencanaan dan keputusan operasi. Perencanaan produk pada dasarnya proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Keberhasilan ekonomi pada suatu perusahaan manufaktur bergantung pada kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang rendah. Metode pengembangan produk berdasarkan permintaan atau persyaratan serta spesifikasi produk oleh customer adalah metode yang cukup baik dengan berbasis dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dibagi menjadi 5. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, biaya produk. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Yang keempat, biaya pengembangan. Dan yang kelima atau yang terakhir, kapabilitas pengembangan. Saya Windy Astuti, NIM 29. Memilih lokasi rancangan dan tata letak operasi. Lokasi produksi atau operasi. Pemilihan lokasi, kebutuhan lokasi produksi atau operasi manufaktur dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Terdapat 2 kriteria dalam menentukan lokasi produksi atau operasi. 1. Kriteria subjektif. Keputusan lokasi produksi berdasarkan pertimbangan subjektif pemilik perusahaan. 2. Kriteria objektif. Mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mendukung tercapainya keberhasilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan lokasi produksi atau operasi. 1. Biaya ruang kerja. 2. Ketersediaan dan biaya tenaga kerja. 3. Insentif pajak. 4. Sumber permintaan. 5. Akses transportasi. Cara dalam menentukan lokasi bisnis manufaktur dan jasa. Lokasi bisnis manufaktur atau penghasil barang, model-model perhitungannya dengan perhitungan biaya angkut dan jarak yang paling rendah. Metode perbandingan biaya operasi dengan pendekatan kualitatif. Lokasi bisnis jasa. Bisnis jasa lebih diprioritaskan yang lokasinya strategis karena tidak ada biaya angkut. Rancangan produksi atau operasi. Rancangan merupakan ukuran dan struktur pabrik atau kantor. Rancangan sistem produksi menyangkut bagaimana proses konversi dalam sistem produksi dilakukan. Jenis rancangan dalam sistem produksi sebagai berikut. Rancangan produksi adalah rancangan sistem produksi yang bersifat berkesinambungan dari awal hingga akhir baku. Rancangan proses, yaitu rancangan sistem produksi yang proses produksinya mengikuti jenis proses yang harus dilakukan dan tak selalu harus mengikuti seluruh proses yang ada. Rancangan posisi tetap adalah sistem produksi di mana produk yang akan dibuat diletakkan di suatu tempat dan berbagai fasilitas seperti mesin, alat produksi, dan tenaga kerjanya mengerjakan proses produksi di tempat tersebut. Tata letak produksi atau operasi. Tata letak adalah pengaturan mesin dan perlengkapan di dalam pabrik atau kantor. Prinsip dalam penetapan tata letak agar diperoleh jarak angkut minimum, aliran material seimbang dengan kapasitas, penggunaan ruang efektif, fleksibel untuk perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan dan tata letak adalah karakteristik lokasi, ketiga rancangan sistem produksi, jenis produksi yang dihasilkan, kapasitas produksi yang diinginkan. Pengawasan kegiatan produksi perlu dilakukan yaitu pada kegiatan perencanaan atau desainnya, proses produksinya, monitoringnya maupun tindak lanjut dari monitoring itu.
Pengawasan dilakukan pada seluruh aspek kegiatan yang berkaitan dengan produksi, meliputi pada kegiatan proses produksi, pada kualitas produksi atau jasa yang dihasilkan, pada biaya produksi atau operasi yang dikeluarkan, pada tenaga kerja yang melakukan kegiatan produksi. Pembelian bahan baku. Pertama, memilih pemasok bahan baku dengan memperhatikan karakteristik. Kedua, mencoba mendapatkan potongan atau diskon menurut volume. Ketiga, menyerahkan produksi kepada pemasok. Pengawasan persediaan bahan baku. Pengawasan persediaan adalah proses pengelola persediaan pada tingkat yang meminimkan biaya. Perencanaan kebutuhan bahan baku adalah proses untuk menjamin bahwa bahan baku tersedia bila mana diperlukan. Pengawasan kualitas. Kualitas adalah di mana derajat barang atau jasa memuaskan persyaratan atau harapan pelanggan. Pengawasan kualitas merupakan proses untuk menentukan apakah kualitas barang atau jasa memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan dan mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan pada proses produksi. Kualitas dapat diukur dengan menilai beberapa karakteristik yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Cara pengawasan. 1. Pengawasan terhadap produk dengan sertifikasi, pemeriksaan laboratorium, penilaian dari pendapat konsumen. 2. Pengawasan terhadap proses produksi dengan penerapan gugus kembali mutu, perolehan sertifikat ISO. 3. Pengawasan terhadap tenaga kerja dengan standar produktivitas. Pengawasan ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja para tenaga kerja dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Pengawasan terhadap standar produksi dengan manajemen kontrol sistem atau sistem pengendalian manajemen.